Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Di bab 5. Ya, bab 5 tentang segi banyak ya adik-adik sekalian ya. Nah, untuk kali ini akan kita bahas di latihan 2 ya. Untuk yang latihan 1 kemarin sudah kita bahas. Jadi yang masih ketinggalan bahasa sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 4. Nah, namun sebelum kita bahas di sini untuk latihan 2 menentukan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kalau sebelumnya di latihan 1 tentang bangun segi banyak dan yang bukan segi banyak, sekarang untuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, apa beda segi banyak beraturan dan tidak beraturan di sini ya, bisa kita lihat ya. Jadi segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya, adik-adik sekalian. Jadi semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar lah. Itu dinamakan segi banyak beraturan. Kita lihat di sini contohnya ya, ada segi 4. Ini sudutnya sama besar, sisinya juga sama panjang. Ini segi 5 juga sama ya. Sudut dan sisinya sama. Selanjutnya untuk segi banyak yang tidak beraturan itu yang seperti apa? Kita lihat di sini ya, yang tidak beraturan. Contohnya ini. Ini adalah bangun belah ketupat. Nah, walaupun belah ketupat ini memiliki, coba kita lihat ya. Jadi segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Lah ini contohnya belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Karena sudutnya tidak sama besar. Lah ini sudutnya tidak sama besar walaupun sisinya sama panjang. Nah, kemudian ada lagi ini jajar ginjang ya. Ini juga beda jelas ya, sisinya beda, panjangnya, sudutnya juga beda. Itu adik-adik sekalian ya, langsung saja kita ke latihan 2. Nah, latihan 2 di sini nomor 1, warnailah segi banyak berikut, merah untuk segi banyak beraturan dan biru untuk segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini saya kasih garis merah ya adik-adik sekalian ya. Ini adalah untuk yang segi banyak yang beraturan. Berarti di sini yang segi banyak beraturan kita lihat yang C, kemudian B, kemudian F dan juga H. Nah, berarti selain itu merupakan segi banyak yang tidak beraturan adik-adik sekalian. Nah, kita lihat di C ini sudutnya sama besar, sisinya juga sama panjang. B juga sama ya, sudutnya sama besar, ini segitiga sama sisi, sisinya sama panjang ya. Kemudian untuk yang F ini juga sama ya. Jadi ini sudut sama besar, sisinya juga sama panjang. H juga sama ya. Kalau F ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5. Kemudian untuk yang H ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8 ya. Ini panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Nah, maka untuk yang A, E, G, dan D ini adalah segi banyak yang tidak beraturan. Kalau kita lihat di sini sudutnya jelas berbeda, sisinya berbeda. E, G, D juga sama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan nama segi banyak beraturan berikut. Nah, ini berarti kita lihat berdasarkan jumlah sisinya adik-adik sekalian. Untuk yang A ini segi 4 ya, beraturan. Berarti jumlah sisinya harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Betul ya. Kemudian yang B. Yang B ini segi 5 beraturan. Kita lihat ya, apakah jumlah sisinya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Namanya berarti segi 5 beraturan. Kemudian untuk yang C, nah ini ada 10 sisinya adik-adik sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti segi 10 beraturan. Kemudian yang D ini tambah banyak lagi ya. Ada 12. Kita cek coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini segi 12 beraturan. Itu untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 3. Nah ini. Gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan berbeda pada kotak berikut. Nah ini adik-adik sekalian, ini sudah saya gambarkan tetapi tidak di kotak ya. Jadi 3 bangun segi banyak beraturan. Nah ini gambarnya. Nah kira-kira seperti ini. Nah,
Jadi ini adalah segi 4 beraturan ya. Sisinya ada 4, panjangnya sama, besar sudutnya juga sama. Kemudian gambar yang kedua, ini ada segitiga sama sisi ya, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Kemudian yang gambar ketiga, ini ada segi 1 2 3 4 5, ini segi 5 beraturan ya. Jadi panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi 3 bangun segi banyak beraturan yang berbeda. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Nomor 4 di sini sudah saya gambarkan langsung ya. Ini gambarkan 3 bangun segi banyak tidak beraturan berbeda pada kotak berikut. Nah ini ya. Ini ada segitiga. Kenapa dia tidak dikatakan segi banyak beraturan? Karena kita lihat sudutnya juga berbeda ya, besar sudutnya, panjang sisinya juga berbeda. Kemudian gambar yang kedua, ini ada persegi panjang. Nah ini walaupun besar sudutnya sama, tetapi panjang sisinya berbeda. Ini yang sejajar sama tapi ini berbeda antara yang bawah sama yang samping. Selanjutnya gambar yang ketiga ada ini adalah gambar jajar ginjang ya adik-adik sekalian. Jajar ginjang juga sama, ini panjang sisinya jelas berbeda ya, yang berhadapan aja yang sama panjangnya, tapi yang lainnya ini sama, tapi kalau ini sama ini berbeda. Sudutnya juga berbeda. Maka di sini kita sebut dengan segi banyak tidak beraturan. Lanjut ke soal nomor 5, buatlah segi banyak dengan ketentuan berikut. Yang A, segi banyak beraturan dengan 5 sisi. Nah, segi banyak beraturan dengan 5 sisi berarti besar sudutnya sama, kemudian jumlah sisinya ada 5. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi, ini adalah segi 5 beraturan ya. Coba kita lihat 1 2 3 4 5. Nah, ini panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Kemudian yang B, segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Nah, tidak beraturan berarti boleh panjang sisinya yang berbeda atau besar sudutnya yang berbeda. Lah di sini besar sudutnya sama, hanya panjang sisinya yang berbeda ya. Jadi ini saya gambarkan persegi panjang. Nah ini sama ini berbeda panjang sisinya, maka dinamakan segi banyak tidak beraturan. Kemudian untuk yang C, segi banyak beraturan dengan 3 sudut lancip. Nah ini gambarnya seperti ini ya. 3 sudut lancip ini adalah segi 3 sama sisi ya. Jadi ini beraturan, sudutnya di sini adalah 60 ya. Besar sudutnya 60 berarti totalnya 180. Jadi sudut 60 derajat itu merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Lanjut untuk yang D, segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah ini ya. Ini tidak beraturan karena panjang sisinya berbeda, sudutnya juga berbeda. Lah 2 sudut lancip ini ya, yang sudut lancip. Ini kurang dari 90 derajat. 2 sudut tumpul, ini yang sudut tumpul ya. Ini lebih dari 90 derajat. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi gambar untuk nomor 5 ini saya gambarkan segi 5, kemudian ini persegi panjang, ini segitiga sama sisi, dan yang terakhir ini adalah jajar ginjang. Itu adik-adik sekalian, kalau terlalu cepat bisa di pause ya. Untuk disalin ini nomor 5, kemudian ini untuk yang nomor 3 ya. Selanjutnya untuk yang nomor 4 saya gambar di sini. Bisa di pause terlebih dahulu ya. Oke. Jadi untuk latihan 2 sudah kita bahas ya. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.